Telah cetak rekor tertinggi, saatnya raih cuan dari koreksi gold. Sobat trader, kita sudah lihat pergerakan gold di bulan April mencetak rekor tertinggi sepanjang masa atau all time high 2431 ya. Sempat dicoba lagi di 2417. Tapi di akhir bulan April goldnya terkoreksi bahkan sampai ke 2300. Nah, sekarang kita mau bahas gimana pergerakan gold untuk selanjutnya dan kita mau raih cuan dari pergerakan koreksi gold. Oke traders, kita bahas ya. Sedikit nih saya ulas secara cepat aja kenapa harga emas naik sampai ke level tertinggi sepanjang masa di bulan April. Yaitu yang pertama adalah karena tren inflasi yang mulai menurun ya, tren inflasi yang mulai menurun, lalu sentimen penurunan suku bunga The Fed. Yang ketiga, faktor geopolitik. Ini faktor eksternal ya, di mana gold memang bersifat sebagai safe haven atau lindung nilai yang diyakini ini menjadi aset aman ketika ada gejolak-gejolak baik seperti krisis ekonomi maupun gejolak politik. Yang keempat adalah aksi pembelian emas oleh Bank Sentral Dunia yang pada 2024 ini mulai terjadi peningkatan secara tajam seperti dari Bank Sentral Cina, Kazakhstan, Turki, dan lain-lainnya. Dan ini semua menyebabkan harga emas terdorong naik mencetak rekor tertinggi sepanjang masa. Oke sobat traders, kita lihat kalau dari grafik pergerakan gold sudah melewati rata-rata tertinggi dalam 3 tahun ya. Dari tahun 2020, 2021, 2022, 2023 kita lihat itu rata-ratanya di 2074 ya, di 2070-an lah katakan ya. Dan harga sudah menyentuh 2431 dan kemudian di akhir April terjadi koreksi. Apa sih yang menyebabkan koreksi emas ini ya? Kita lihat inflasi Amerika Serikat di bulan Maret ternyata masih tinggi ya, di atas 2%. Inflasi di bulan Maret CPI ternyata year on year-nya 3,5%. Lalu core PCE ternyata masih 0,3%. Kemudian tensi geopolitik mereda setelah ada aksi serang-serangan ya dari Iran dengan Israel, lalu mereda tensinya ya. Ini menyebabkan pembelian emas sebagai safe haven mereda dan terjadi aksi jual. Ya, kita lihat nih ada taking profit. Ketika harga sudah naik mencetak rekor yang tertinggi, maka faktor-faktor tadi bisa dijadikan oleh trader untuk melepas posisi sebagian emasnya, dan disinilah terjadi aksi profit taking. Dan sekarang harga emas sedang mengalami koreksi yang cukup tajam. Oke, sekarang kita lihat bagaimana peluang trading gold di bulan Mei ini ya, dan bisa juga mungkin untuk bulan berikutnya selama masih dalam fase koreksi. Kita langsung aja ke MetaTrader. Oke traders, kita lihat di sini. Yuk kita buka ya grafik di daily. Kita lihat pada fase yang terakhir ya, ini memang sudah terjadi koreksi ya. Kita lihat di sini. Oke, ini saya hapus dulu ya. Oke, kita mulai dari sini. Nah, kita pakai Fibonacci. Kemudian ada retracement. Retracementnya memang nggak nyampe 50,0 tapi hampir mendekati lalu turun lagi. Jadi ini sudah kita hapus ya. Oke, sekarang kita pakai wave yang terakhir. Oke, sini ya. Nah, sobat trader, sekarang pergerakan gold yang sekarang ini ya, yang terupdate, yang terbaru. Nah, kita lihat ya, satu wave dari harga tertinggi ke harga terendah. Kita lihat harga menaik ya, mencoba rebound. Nah, rebound ini adalah retracement. Nah, retracementnya adalah sudah masuk ke zona premium. Zona premium itu adalah Fibonacci 50 sampai 61,8. Sobat trader bisa lihat di sini ada upaya untuk melewati 61,8 tapi tertahan. Ini artinya apa? Artinya kemungkinan besar masih akan terjadi aksi penurunan lagi atau koreksi masih akan berlanjut. Meskipun ya hasil FOMC di 1 Mei kemarin hasilnya memang tidak ada penurunan suku bunga. Ya, tapi banyak yang meyakini bahwa penurunan suku bunga ini akan meleset yang tadi awalnya Juni bisa jadi ke November. Artinya apa? Masih jauh nih untuk penurunan suku bunga. Jadi di dalam masa-masa itu kemungkinan gold akan mengalami koreksi turun. Oke, kalau kita lihat ada berapa banyak peluang ya. Kalau kita ambil sell ya, masih ada kesempatan untuk sell di 61,8 katakanlah ya. Untuk target
ke titik terendah di awal Mei itu ada di 2281 ya. Kalau kita sampai ke situ saja itu ada sekitar 420 pips. Nah, di sini saya sudah buat mapping juga. Kita lihat target terjauhnya adalah bisa sampai ke sini sobat traders. Ya, kita pakai sini ya. Kalau kita ambil misalnya ini nggak sampai lagi ke 61,8, katakanlah di Fibo 50 ya, di 23 ya, 2317 kita sell di situ. Targetnya ke 2265 sekitar 538 pips. Nah, 538 pips ini bukan berarti kita set ya TP langsung 538 pips, tidak ya. Daripada kita nunggu sampai ke 538 pips, artinya itu adalah potensi 538 pips target yang kita sudah analisis. Kita bisa ambil profit, misalnya hari ini kita mau open sell 100 pip ya, nanti ada naik lagi open sell lagi 100 pip, open sell lagi. Jadi masih banyak peluang pergerakan gold dari koreksinya. Jadi manfaatkan pergerakan gold di masa-masa koreksi ini ya, cukup besar peluangnya. Bahkan kalau break lagi 2264, maka dia bisa mencari low yang sebelumnya. Oke sobat traders, jangan lupa pasang stop lossnya bisa jadi lebih kecil daripada taking profit. Jadi paling tidak stop lossnya di sedikit di atas Fibonacci 78,6. Jadi ini bisa 1:3, bisa 1:4 atau 1:5 risk rewardnya. Oke sobat trader, cukup menarik. Jadi analisa dengan cocokkan dengan analisa Anda, dan kalau memang setuju dengan analisa ini silakan praktekkan di akun Anda. Buat yang belum punya akun, buka akun di Java Global Futures. Oke sobat trader, demikianlah tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi memang ini lagi masuk ke masa koreksi, dan kalau trading gold bisa buy dan sell, two ways opportunity, dapat profit. Oke, jadi langsung aja kalau kalian ada pertanyaan ketik di kolom komentar. Buat yang mau trading gold, dapetin signal-signal gold, langsung aja hubungi admin. Oke, chat di bawah.